Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan tentang materi hakikat psikologi pendidikan dan pendidik sebagai agen pembelajaran. Sebelum kita melangkah jauh tentang pemahaman kita terhadap definisi psikologi pendidikan, maka ada beberapa definisi tentang psikologi. Yang pertama adalah definisi dari Wundt. Wundt mengatakan bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari pengalaman-pengalaman yang muncul pada manusia, baik itu dari perasaan panca indera, pikiran, feeling, dan kehendak. Kemudian ada dari Watson, yang menyatakan bahwa ilmu psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku yang tampak, lahiriah, yang dapat diamati secara objektif terhadap stimulus dan respon. Selanjutnya adalah menurut Chaplin, mengatakan bahwa ilmu pengetahuan psikologi adalah ilmu pengetahuan mengenai perilaku manusia dan hewan, juga penyelidikan terhadap organisme dalam segala ragam kerumitannya ketika bereaksi, arus, dan perubahan alam sekitar, dan peristiwa-peristiwa kemasyarakatan yang mengubah lingkungan. Secara umum, yang kemudian dipakai dalam pemahaman psikologis sampai hari ini adalah bahwa psikologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari lebih dalam mengenai mental, pikiran, dan perilaku manusia. Ada beberapa kajian dalam psikologi yang berkembang sampai saat ini. Yang pertama adalah psikologi perkembangan, yang mempelajari tentang perkembangan individu atau perkembangan manusia dari sejak lahir sampai menjadi tua atau lansia. Kemudian yang kedua adalah psikologi sosial, berkaitan dengan kajian tentang individu dalam konteks sosial, dalam interaksi sosial dan relasi sosialnya. Kemudian ada psikologi industri dan organisasi, yang merupakan kajian psikologi pada perilaku individu dalam industri dan organisasi. Kemudian ada psikologi klinis yang membicarakan atau mempelajari tentang abnormalitas perilaku manusia. Kemudian ada psikologi pendidikan, yaitu kajian psikologi dalam latar pendidikan, dalam latar pembelajaran individu. Kemudian yang hari ini akan kita pelajari bersama-sama. Kemudian ada beberapa kajian psikologi yang lain, ada namanya psikologi kesehatan, ada namanya psikologi korupsi, ada namanya psikologi politik, dan lain sebagainya. Nah, kita berfokus pada psikologi pendidikan. Ada beberapa ahli yang menyatakan tentang apa sih sesungguhnya yang dimaksud dengan psikologi pendidikan. Yang pertama adalah Glover dan Roning. Glover dan Roning menyatakan bahwa psikologi pendidikan itu mengkaji topik tentang perkembangan, perbedaan individu, pengukuran belajar, dan motivasi manusia. Yang kedua adalah Crow and Crow, yang menjelaskan bahwa psikologi pendidikan menjelaskan pengalaman belajar individu mulai dari lahir sampai usia tua. Kemudian yang ketiga adalah Huit, yang menyatakan bahwa psikologi pendidikan merupakan disiplin ilmiah untuk memahami proses pembelajaran dan belajar yang terjadi di lingkungan formal dan mengembangkan cara-cara memperbaiki prosedur dan kegiatan belajar mengajar. Jadi cukup jelas sudah bahwa yang namanya psikologi pendidikan itu adalah salah satu terapan, salah satu kajian dalam psikologi dalam dunia pendidikan. Kemudian kita
dalam konteks penyelenggaraan pembelajaran, ada satu komponen utama yang penting dalam penyelenggaraan pembelajaran, yaitu guru yang profesional. Berkaitan dengan guru yang profesional dalam penyelenggaraan pembelajaran, maka ada beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu tahapan sebelum pembelajaran, sebelum dan selama pembelajaran, kemudian selama pembelajaran dan setelah pembelajaran. Dalam tahapan sebelum pembelajaran, ada dua hal yang penting yang harus dilakukan oleh seorang guru. Yang pertama adalah menetapkan tujuan pembelajaran. Hal ini penting untuk membantu peserta didik untuk mendapatkan mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Yang kedua adalah menentukan karakteristik peserta didik. Ini juga penting karena berkaitan dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Karena peserta didik itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, kemudian setelah menetapkan tujuan pembelajaran dan menentukan karakteristik peserta didik itu sudah dilakukan, maka seorang guru itu bisa memahami dan mendayagunakan proses belajar serta cara-cara memotivasi belajar peserta didik. Hal ini akan berpengaruh dalam tahapan selama pembelajaran, sehingga guru itu bisa memilih dan menggunakan strategi pembelajaran yang tepat. Yang ini juga akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan pembelajaran setelah pembelajaran, sehingga seorang guru itu dapat memilih dan menggunakan teknik-teknik penilaian pembelajaran yang tepat. Hal ini dilakukan secara simultan, sehingga kemudian ketika ada catatan, ketika ada halangan, ketika ada problem, maka kemudian ini dipakai sebagai sarana untuk memperbaiki pembelajaran. Kemudian, nah ini beberapa persoalan yang muncul dalam dunia pendidikan kita. Nah, ini sudah di media online itu sudah banyak disampaikan. Kemudian kaitannya dengan itu ada kompetensi guru profesional. Nah, di dalam kompetensi guru yang profesional itu melalui peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional dan Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, di sana dinyatakan bahwa pendidik itu wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tugas utama seorang pendidik profesional adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Ini adalah tugas utama yang harus dilakukan dalam konteks pembelajaran. Kemudian, nah sebenarnya bagaimanakah guru yang ideal itu? Ada style, karena ini abad era milenial, maka kemudian gambarannya seperti ini. Guru abad 21 dan kemudian di sampingnya itu berkaitan dengan konsep Ki Hajar Dewantara dengan Ingarso Sung Turodo ing Madya Mangunkarso dan Tutpuri Handayani. Apakah guru yang ideal itu guru yang humoris? Apakah guru yang ideal itu adalah guru yang bersahabat dengan peserta didiknya? Ada macam-macam ya. Kemudian berkaitan dengan itu, maka paling tidak kaitannya dengan guru yang profesional ada 4 kompetensi yang
yang harus dimiliki oleh seorang pendidik berkaitan dengan peraturan pemerintah dan undang-undang tadi. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Nah, kompetensi pedagogik itu adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Secara umum, secara spesifik kemudian dijabarkan dalam beberapa hal. Yang pertama adalah kaitannya dengan kompetensi pedagogik, menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Yang kedua, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Tiga, menguasai kurikulum terkait dengan bahan ajar atau bidang yang diampu. 4, terampil melakukan kegiatan pengembangan yang mendidik. Kemudian, seorang guru memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam kepentingan penyelenggaraan pendidikan, kegiatan pengembangan yang mendidik. Kemudian, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik dalam kerangka mengaktualisasikan potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. Kemudian terampil melakukan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. Dan yang terakhir, memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. Inilah jabaran dari kompetensi pedagogik dalam peraturan undang-undang. Kemudian, kompetensi yang kedua adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional. Kaitannya dalam konteks pendidikan. Kompetensi profesional ini kemudian dijabarkan pada beberapa hal, yaitu yang pertama menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Yang kedua, menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu. Yang ketiga, mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. Kemudian, mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Kemudian, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri secara lebih baik. Kemudian, kompetensi yang ketiga adalah kompetensi kepribadian. Dalam kompetensi kepribadian itu merupakan kemampuan yang berkaitan dalam performan individu pribadi seorang pendidik, seperti berpribadi mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Kompetensi kepribadian ini kemudian dijabarkan dalam beberapa hal. Yang pertama adalah bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Kemudian menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakatnya. Kemudian menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi pendidik, dan rasa percaya diri. Kemudian menjunjung tinggi kode etik profesi pendidik.
Kompetensi yang keempat adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini merupakan kemampuan berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, wali peserta didik, dan masyarakat sekitarnya. Kompetensi sosial kemudian dijabarkan secara lebih luas bahwa seorang guru itu bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak berperilaku diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Kemudian berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat secara lebih luas. Kemudian, beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. Dan yang terakhir, kompetensi sosial itu adalah seorang guru berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri maupun profesi lain, baik itu bisa dilakukan secara lisan maupun tulisan ataupun bentuk-bentuk komunikasi yang lain. Guru dalam pemahaman Jawa itu sering diartikan menjadi dua hal penting, sehingga guru dalam budaya Jawa itu memiliki dua makna. Yang pertama adalah bahwa guru itu bisa digugu dan guru itu bisa ditiru. Digugu bermakna bahwa apapun perkataan yang diucapkan oleh seorang guru itu bisa didengarkan oleh peserta didik dan kemudian dilakukan oleh peserta didik. Dan makna yang kedua dari guru itu adalah ditiru. Artinya adalah bahwa guru itu bisa menjadi contoh, bisa menjadi tauladan, sehingga mestinya adalah bahwa seorang guru itu memiliki akhlak yang baik. Nah, ini adalah konsep guru dalam pemahaman budaya Jawa. Guru itu adalah digugu dan ditiru. Nah, pertanyaannya adalah, siapkah saudara menjadi seorang guru yang sudah ada standar di PP dan undang-undang itu, dan kemudian dalam pemahaman budaya Jawa, guru itu bisa digugu dan ditiru. Nah, ketika kita siap, maka ada proses yang panjang berkaitan dengan pendidikan dan lain sebagainya, training, sehingga kemudian kita betul-betul siap menjadi seorang guru. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.